Ayah Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang meninggal dibunuh oleh seniornya, tidak terima permintaan maaf tersangka. Ayah Naufal minta pelaku dihukum maksimal. Tersangka dikenai pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Tersangka membunuh juniornya bersama atau sesama mahasiswa UI karena terlilit utang pinjaman online dan utang ke beberapa teman akibat rugi investasi di kripto. Apalagi dia mahasiswa UI. UI itu kan tempatnya mahasiswa yang berkelas, yang pinter-pinter semua. Masa di situ ada mahasiswa pinter tapi di situ alatnya tidak baik, itu perlu ditumpas. Ya itu kalau menurut saya. Bukti berupa rekaman CCTV memperlihatkan pelaku datang ke rumah indekos bersama korban sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Namun ketika sudah masuk bersama korban, pelaku sempat keluar kembali untuk mengambil pisau yang ada di kantong celana pelaku. Menurut keterangan, pisau sudah lama dimiliki tersangka sebelum merencanakan pembunuhan. Fakta pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia MNZ, saudara, sebelum dihabisi nyawanya oleh kakak senior, korban sempat melawan tersangka dengan menggigit tangan pelaku saat akan ditusuk. Dari perlawanan itu, cincin pelaku sempat tersangkut di kerongkongan korban. Jadi ada cincin yang kemudian tersangkut. Pasca pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia di Beji Depok, tim Polres Metro Depok mulai memasang garis polisi di kamar indekos korban untuk kepentingan penyelidikan. Pasca pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia di Beji ini, saudara, Polres Metro Depok sudah memasang garis polisi. Ini dilakukan guna kepentingan penyidikan. Sementara sejumlah teman kamar indekos korban ini mengaku terkejut dan juga tidak mengira korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan terbungkus plastik di bawah tempat tidur di dalam kamar indekosnya. Baru pulang kantor tuh dikabarin ada kayak gini, kaget saya juga. Baru tahu dia. Padahal kamar sebelah-sebelahan. Iya emang. Sempat pulang kampung udah nih. Almarhum berarti ya? Iya almarhum. Kampungnya di mana? Nah pulang tahu tuh. Saya juga baru sebulan sini. Siapa? Nah kemarin tuh belum seminggu kayaknya. Di sini awal-awal tuh emang suka berisik gitu, ada berdua. Nah cuman 2 hari kemarin tuh emang kagak ada suara gitu. Biasanya ada ketawa-ketawa. Informasi terbaru dari kasus pembunuhan mahasiswa UI kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia di indekos korban pembunuhan di Depok, Jawa Barat. Nanda, selamat petang. Jadi informasi yang Anda dapatkan, sudah berapa lama sebenarnya korban tinggal di situ? Selamat petang Nilu dan juga saudara. Kalau informasi sementara yang kami dapat dari warga sekitar, memang menjelaskan sebenarnya untuk kosan atau indekos dari korban, ini memang terbilang tertutup. Dan kalau informasi sementara yang bisa kami gambarkan terkait dengan bagaimana atau kondisi kosan dari korban ini, dijelaskan warga sekitar ini memang diperuntukkan untuk laki-laki saja. Dan biasa dan mayoritasnya ini memang dihuni oleh mahasiswa, khususnya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia, untuk melihat sebenarnya bagaimana gambaran situasi indekos dari korban Muhammad Naufal Zidan untuk pada sore hari ini, mengingat ini merupakan hari kedua setelah korban dievakuasi, kemudian ini selang sehari di mana Polres Metro Depok mengeluarkan rilis terkait dengan motif dan juga siapa tersangka yang memang sudah ditahan untuk saat ini. Ini merupakan gambarannya, Nilo dan juga saudara. Memang kalau kami sedikit melihat dan mengintip ke dalam, ini tidak ada aktivitas yang tampak baik itu di lantai 1 maupun juga di lantai 2. Namun kalau untuk sisi keamanan, memang kami melihat di kosan ini juga sudah cukup banyak dipasang CCTV, setidaknya di setiap lantai. Di lantai 1 di mana sebenarnya kalau kita melihat dari proses kronologi juga sudah tampak di mana korban ini mengajak pelaku untuk masuk ke dalam, adanya terus kemudian kalau dari lantai 2 pun juga terpasang CCTV. Namun kalau dari penuturan warga sekitar, Nilo dan juga saudara,
untuk penghuni kosan di sini memang terbilang tertutup ataupun memang hanya melakukan aktivitas pada malam hari saja atau di mana untuk melakukan istirahat selepas melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan untuk saat ini memang masih belum ada konfirmasi karena kami mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut dari pemilik kosan maupun juga penjaga kosan, namun informasi dari warga sekitar menjelaskan bahwa untuk menjaga kosan saat ini tidak berada di lokasi dan memang kerap sekali tidak berada di lokasi. Dan kalau untuk saat ini Nilo dan juga saudara terkait dengan tadi motif juga sebenarnya sudah dijelaskan. Setidaknya polisi sudah menyampaikan apa-apa saja yang didapat sementara dari hal ini terkait dengan motif pelaku melakukan tindakan ini terhadap korban yang dimana salah satunya adalah merasa iri, kemudian juga merasa tertekan dengan apa yang ia hadapi terkait dengan utang yang dia hadapi sehingga mencuri barang dari korban. Kemudian kalau informasi yang kami dapat juga apa-apa saja yang dicuri seperti halnya MacBook ataupun laptop, kemudian untuk barang gadgetnya juga ada handphone, iPhone, kemudian juga dari dompet korban. Dan untuk saat ini memang kalau kami melihat lagi di sini, kembali lagi terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, sudah tidak ada lagi garis polisi yang terpasang di area luar dari indekos dari korban. Namun informasinya di dalam kami masih juga belum melihat sebenarnya apakah pihak kepolisian saat ini juga sudah melepaskan garis polisi khususnya di area-area kamar atau area dari kamar dari korban ini. Dan informasinya Nilo dan juga saudara hingga saat ini memang pihak kepolisian masih terus menggali lagi dan terus melakukan proses penyidikan lebih lanjut di mana masih terus memeriksa siapa-siapa saja saksi dan juga kemungkinan lainnya terkait dengan motif pelaku melakukan hal tersebut kepada korban. Nilo. Ya, Nanda, untuk olah TKP ada informasi kapan dilakukan? Ya, sejauh ini memang masih belum ada informasi lebih pasti dari pihak kepolisian dari Polres Metro Depok terkait dengan kapan agenda olah TKP akan dilakukan. Namun informasi yang kami dapat setidaknya memang pihak kepolisian ini sudah mengumpulkan bukti-bukti dari pihak pelaku. Tentu kemarin informasi rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian di sini dari Wakasat Reskrim Polres Metro Depok menyebutkan bahwa saat ini memang pihaknya masih mencoba untuk menggali informasi dari saksi-saksi yang ada. Baik itu dari warga sekitar, baik itu dari penjaga dan juga keluarga korban tentunya di mana keterangan-keterangan ini untuk membangun konstruksi dan juga untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya untuk menemukan titik terang dari kasus ini. Nilo. Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.